Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulandari. Saya dari kelas 10-11. Di sini saya akan menjelaskan tentang lari jarak pendek, lompat jauh, renang gaya dada, dan kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan lari jarak pendek itu? Nah, lari jarak pendek juga dikenal sebagai sprint, adalah bentuk lari yang menekankan kecepatan penuh untuk jarak pendek. Nah, biasanya mencakup jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, lari jarak pendek juga ada persiapannya kan? Nah, persiapannya itu berawal dari pemanasan. Nah, lakukan pemanasan untuk menghindari cedera, fokus pada peregangan otot-otot kaki, pinggul, dan punggung. Nah, yang kedua adalah posisi start. Gunakan start jongkok untuk memaksimalkan kecepatan awal, tempatkan kaki yang dominan di belakang. Nah, karakteristik utama lari jarak pendek meliputi start cepat, teknik lari, kondisi fisik, dan latihan. Nah, start cepat itu menggunakan start jongkok dengan blok start untuk memberikan dorongan awal yang maksimal. Nah, start cepat itu ada bersedia, siap, dan ya. Terus yang kedua ada teknik lari. Nah, teknik lari adalah fokus pada langkah cepat dan panjang dengan ayunan lengan yang efisien untuk menjaga keseimbangan dan kecepatan. Sedangkan kondisi fisik adalah membutuhkan kekuatan otot, kecepatan reaksi, dan ketahanan anaerobik yang tinggi. Nah, terakhir itu ada latihan. Nah, latihan melibatkan latihan kekuatan dan drill kecepatan yang meningkatkan performa. Jadi ada teknik berawal dari start. Start ketika aba-aba siap, tempatkan tangan di belakang garis start, lutut belakang menyentuh tanah, dan tubuh condong ke depan. Pada aba-aba iya, dorong tubuh ke depan menggunakan kaki belakang. Dan ada lari. Jaga tubuh tetap condong ke depan selama beberapa meter. Pertama, ayunkan lengan dengan kuat untuk membantu kecepatan, tingkatkan langkah secara bertahap. Terus ada finishing. Saat mendekati garis finish, lakukan sprint maksimal. Bisa juga menggunakan teknik dip dengan mendorong dada ke depan. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang yang paling dikenal dan sering diajarkan kepada pemula karena tekniknya yang relatif mudah dipelajari. Nah, fitur utama gaya dada meliputi posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, sinkronisasi, dan jangan lupa pernafasan. Nah, posisi tubuh, kepala tetap berada di permukaan air. Tubuh dalam posisi horizontal dengan dada menghadap ke bawah. Nah, gerakan kakinya itu disebut juga tendangan katak. Kaki ditarik ke arah bokong, kemudian didorong keluar dan ke belakang secara bersamaan. Dan gerakan tangan digerakkan dari depan ke samping tubuh dan kembali lagi ke depan melalui gerakan melingkar. Dan ada sinkronisasi. Nah, kunci dari gaya dada adalah sinkronisasi antara gerakan tangan dan kaki serta pernafasan yang teratur. Pernafasan mengambil nafas setiap kali kepala naik ke permukaan air selama gerakan tangan. Nah, renang gaya dada juga ada persiapannya ya teman-teman. Nah, persiapan itu dari pemanasan. Lakukan pemanasan untuk menghindari cedera, fokus pada peregangan otot-otot lengan, kaki, dan punggung. Dan tekniknya posisi tubuh. Tubuh harus sejajar dengan permukaan air. Jaga kepala di atas air dan lihat sedikit ke depan. Dan gerakan tangan dari posisi lurus ke depan, tarik kedua tangan ke samping hingga setinggi bahu. Kemudian dorong ke bawah dan kembali ke posisi awal. Dan ketiga ada gerakan kaki. Lakukan gerakan kaki seperti katak, tarik tumit ke arah bokong, kemudian tendang keluar dan rapatkan kembali. Nah, yang keempat ada pernafasan. Ambil napas ketika tangan berada di posisi terluar dan kembali naik ke atas air. Hembuskan nafas saat kepala kembali ke air. Nah, yang ketiga ada lompat jauh. Nah, apa sih lompat jauh itu? Nah, lompat jauh adalah cabang atletik yang menguji kemampuan melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas. Nah, aspek-aspek penting dalam lompat jauh meliputi fase awalan, fase lepas landas, fase melayang, dan fase mendarat. Nah, fase awalan, pelompat berlari dengan kecepatan tinggi menuju papan lepas landas, berusaha untuk mencapai kecepatan maksimal. Kedua, ada fase lepas landas. Pada papan lepas landas
pelompat mengayunkan kaki kuat ke depan dan ke atas untuk menciptakan sudut lompatan yang optimal. Yang ketiga, ada fase melayang. Nah, fase melayang di udara, pelompat harus mengatur tubuhnya agar tetap seimbang dan siap untuk mendarat. Dan yang keempat, ada fase pendaratan. Fase pendaratan, pelompat berusaha mendarat sejauh mungkin, biasanya dengan kaki ke depan yang menyentuh pasir terlebih dahulu dan tubuh mengikuti. Nah, di sini ada teknik lompat jauh. Tapi sebelum ke teknik, kita harus membutuhkan persiapan yang matang agar tidak cedera. Nah, pemanasannya itu harus fokus pada peregangan otot-otot kaki, pinggul, dan punggung. Nah, sebelum kita tuh persiapan itu harus ada run up. Run up itu tentukan titik awal lari, lakukan beberapa lari, uji coba untuk memastikan panjang langkah dan kecepatan yang tepat. Itu untuk persiapan lompat jauh. Nah, tekniknya itu kan ada teknik lari awal, lompatan, posisi di udara, dan pendaratan. Lari awal tuh lari dengan kecepatan yang meningkat secara bertahap. Pastikan langkah terakhir sebelum tumpuan tepat di papan tumpuan. Nah, lompatan, dorong tubuh ke atas dan ke depan menggunakan kaki tumpuan. Ayunkan kaki non tumpuan ke depan untuk membantu mengangkat tubuh. Yang ketiga ada posisi udara. Posisi udara, jaga tubuh tetap tegak dengan lengan membantu keseimbangan. Posisikan kaki ke depan siap mendarat. Yang terakhir ada pendaratan. Tarik kaki ke depan dan mendarat dengan kedua kaki rapat. Tekuk lutut saat mendarat untuk mengurangi benturan. Dan terakhir pendaratan juga harus menggunakan jongkok, harus menggunakan pendaratan jongkok. Jadi ketika kita mendarat, lutut kita itu ditekuk, terus tangan kita harus lurus ke depan gini. Yang terakhir ada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kondisi di mana tubuh mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa merasa lelah yang berlebihan dan memiliki cadangan energi untuk menikmati waktu luang atau menghadapi situasi darurat. Jadi ada 10 komponen kebugaran jasmani, yaitu ada kekuatan, ada daya tahan otot, ada daya tahan kardiovaskuler, ada fleksibilitas, ada komposisi tubuh, ada kelincahan, ada kecepatan, dan ada keseimbangan, ada koordinasi, serta ada daya ledak. Pertama, kita menjelaskan kekuatan. Kekuatan itu kemampuan otot atau kelompok otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam sekali usaha. Contoh latihannya itu angkat beban, push up, dan pull up. Yang kedua ada daya tahan otot. Nah, kemampuan otot atau kelompok otot untuk melakukan kontraksi berulang-ulang dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang signifikan. Nah, contoh latihannya itu ada sit up, plank, squat berulang. Dan ketiga ada daya tahan kardiovaskuler. Nah, kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk memasok oksigen dan nutrisi ke otot selama aktivitas fisik yang berlangsung lama. Contoh latihan lari jarak jauh, bersepeda, dan berenang. Yang keempat ada fleksibilitas. Nah, kemampuan untuk menggerakkan sendi atau kelompok sendi melalui rentang gerak yang penuh. Contoh latihan peregangan yoga dan pilates. Yang kelima ada komposisi tubuh, yaitu proporsi lemak, otot, tulang, dan air dalam tubuh seseorang. Nah, pengukuran komposisi tubuh itu indeks massa tubuh, pengukuran ketebalan lipatan kulit, dan bioelectrical impedance analysis. Yang keenam adalah kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat dan tepat dalam ruang. Nah, contoh latihannya itu lari zigzag, shuttle run, dan cone drills. Nah, yang ketujuh ada kecepatan, kemampuan untuk memindahkan tubuh atau bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat mungkin. Contoh latihannya itu ada sprint, latihan interval, dan plyometrics. Yang ke-8 ada keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi tubuh dalam posisi yang stabil, baik dalam gerakan diam maupun bergerak. Nah, contoh latihannya itu berdiri dengan satu kaki, latihan keseimbangan menggunakan bosu, dan lain sebagainya. Yang ke-9 ada koordinasi. Nah, kemampuan untuk menggabungkan berbagai gerakan tubuh yang berbeda menjadi satu gerakan yang harus dan efisien. Contoh latihan koordinasi itu yaitu ada dribbling bola, bermain tenis. Yang ke-10 yang terakhir ada daya ledak.
Nah, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Contoh latihan daya ledak yaitu lompat jongkok, medicine ball throw. Oke, jadi mengembangkan setiap komponen kebugaran jasmani ini penting untuk mencapai kondisi fisik yang optimal dan meningkatkan performa dalam berbagai aktivitas fisik serta aktivitas sehari-hari. Latihan yang seimbang dan bervariasi akan membantu menjaga kebugaran secara menyeluruh. Rutin untuk kebugaran jasmani itu ada pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Nah, lakukan pemanasan selama 5-10 menit sebelum latihan inti. Nah, latihan inti kombinasi antara latihan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Misalnya, lari selama 20 menit diikuti dengan latihan beban selama 30 menit dan diakhiri dengan peregangan. Dan yang terakhir yaitu pendinginan. Akhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit untuk menurunkan detak jantung dan meregangkan otot. Dengan memahami melaksanakan langkah-langkah ini dengan benar, kita dapat meningkatkan performa dan mengurangi resiko cedera dalam masing-masing aktivitas. Sekian dari saya atas penjelasan terhadap materi PJOK. Jika ada kesalahan atau salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.